Bayangkan, Anda hidup di abad pertengahan. Sebuah era di mana logika belum menjadi pedoman utama manusia. Dunia masih dipenuhi tahayul, dan setiap fenomena yang tak bisa dijelaskan dianggap sebagai campur tangan kekuatan gaib. Cahaya ilmu pengetahuan masih redup, tertutupi oleh dogma dan ketakutan. Jika seseorang terlalu pintar, terlalu memahami alam semesta lebih dari yang dianggap wajar, ia bisa menjadi sasaran kecurigaan. Tidak peduli apakah ia seorang filsuf, matematikawan, atau fisikawan, kecerdasannya bisa berujung pada malapetaka. Di zaman ini, gereja dan otoritas berkuasa penuh atas kebenaran yang boleh dipercayai. Pemikiran yang melawan keyakinan umum bisa dianggap sebagai bid'ah, dan mereka yang menentang bisa dituduh sebagai pelayan kegelapan. Tak sedikit ilmuwan yang harus bekerja secara diam-diam, menyembunyikan catatan mereka, atau bahkan mengkodekan penelitian mereka agar tak dianggap sebagai mantra sihir. Sayangnya, meskipun mereka hanya ingin memahami dunia dengan cara yang lebih rasional, banyak di antara mereka yang akhirnya harus menghadapi hukuman berat hanya karena kecerdasan mereka melampaui zamannya. Di video ini, kita akan membahas beberapa ilmuwan jenius yang nyaris kehilangan nyawa hanya karena mereka terlalu maju untuk era mereka. Bagaimana mungkin pemikiran ilmiah bisa dianggap sebagai ancaman? Siapa saja tokoh-tokoh yang harus menghadapi pengadilan atas kejahatan yang mereka lakukan, yakni memahami dunia lebih baik dari orang lain? Mari kita telusuri kisah-kisah mereka dan melihat bagaimana ilmu pengetahuan, yang kini kita anggap sebagai berkah, dulu sempat menjadi kutukan. Di tengah era abad ke-13, ketika dunia masih dipenuhi tahayul dan dogma yang mengikat, lahirlah seorang pemikir yang keberaniannya melampaui zamannya. Roger Bacon, seorang filsuf dan ilmuwan asal Inggris, tidak hanya mempelajari dunia di sekitarnya, ia membayangkan masa depan. Bacon adalah salah satu pionir dalam metode ilmiah. Ketika kebanyakan orang menerima pengetahuan tanpa pertanyaan, ia justru menantang dogma dan mendorong eksperimen sebagai cara utama untuk memahami alam semesta. Ia meneliti tentang cahaya, pembiasan, dan lensa dengan sangat mendalam. Bahkan, jauh sebelum kacamata ditemukan secara resmi, Bacon sudah menuliskan gagasan tentang alat bantu penglihatan yang dapat memperbesar objek dan membantu orang yang mengalami gangguan penglihatan. Namun, di zamannya, pemikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang dianggap sains melainkan sebuah misteri yang menimbulkan ketakutan. Pengetahuan yang terlalu maju seringkali disalahartikan sebagai ilmu hitam. Yang lebih mengejutkan, Bacon juga meramalkan berbagai teknologi yang baru akan ditemukan berabad-abad kemudian. Ia menulis tentang kemungkinan kendaraan yang bisa melaju tanpa kuda, perahu yang bisa bergerak tanpa layar atau dayung, dan bahkan alat yang bisa membuat manusia terbang. Bagaimana mungkin seseorang di abad ke-13 bisa membayangkan sesuatu yang baru akan menjadi kenyataan di abad ke-19 dan ke-20? Namun, di tengah pemikirannya yang luar biasa, bahaya mengintai. Gereja dan otoritas melihat pemikiran Bacon sebagai sesuatu yang berbahaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki visi sehebat itu tanpa bantuan kekuatan gaib? Bukunya mulai dicurigai, eksperimennya dianggap mencurigakan, dan nama Bacon perlahan menjadi bahan pembicaraan. Pada akhirnya, Bacon menghadapi konsekuensi dari pemikirannya. Ia ditangkap dan dipenjara oleh gereja selama bertahun-tahun. Semua hanya karena ia terlalu maju untuk zamannya. Meskipun Bacon akhirnya dibebaskan, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam keterbatasan, tak pernah benar-benar mendapatkan pengakuan atas pemikirannya. Namun, catatan-catatan yang ditinggalkannya menjadi warisan bagi ilmuwan di masa depan, yang akhirnya membuktikan bahwa ia benar selama ini. Seorang visioner yang terjebak di era yang salah, itulah Roger Bacon, ilmuwan yang melihat masa depan. Giordano Bruno adalah salah satu pemikir paling visioner dalam sejarah manusia. Di saat dunia masih percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya, Bruno berani menyatakan bahwa alam semesta jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Ia meyakini bahwa bintang-bintang di langit bukan sekadar hiasan malam, tetapi matahari bagi dunia lain yang tak terhitung jumlahnya. Ide ini, meskipun kini terbukti benar, pada saat itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Bruno bukan hanya berbicara soal astronomi, tetapi juga menantang keyakinan bahwa manusia adalah pusat dari ciptaan Tuhan. Baginya, semesta ini tidak memiliki batas, dan kehidupan mungkin ada di luar sana. Namun, pemikiran yang terlalu maju ini justru membuatnya dianggap sebagai ancaman. Keyakinannya akhirnya menarik perhatian Inkuisisi. Pada tahun 1592, Bruno ditangkap di Venesia dan diadili selama 8 tahun. Selama persidangannya, ia terus membela gagasannya meskipun para hakim gereja menganggapnya sebagai ajaran sesat. Tuduhan terhadapnya tidak hanya soal astronomi, tetapi juga pemikirannya yang menolak dogma-dogma gereja. Dengan penuh keyakinan, Bruno menolak untuk menarik kembali kata-katanya. Baginya, kebebasan berpikir adalah segalanya, dan kebenaran tidak bisa dipadamkan hanya karena rasa takut. Namun, dunia belum siap menerima ide-idenya. Pada akhirnya, gereja memutuskan bahwa pemikirannya terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Pada pagi yang suram di tahun 1600, Giordano Bruno dibawa ke Campo de
Fiori, sebuah alun-alun di kota Roma. Dengan tangan terikat, ia diikat ke tiang eksekusi, dikelilingi oleh tumpukan kayu yang akan segera dibakar. Massa berkumpul, beberapa mencemoohnya, sementara yang lain hanya terdiam. Saat api mulai menyala, ia menolak untuk mengucapkan doa terakhir. Dengan tatapan penuh keteguhan, ia menatap para algojo dan berkata, "Mungkin kalian lebih takut mengucapkan hukuman ini daripada aku yang menerimanya." Kata-kata terakhirnya menjadi simbol perlawanan terhadap kebodohan dan ketakutan. Ratusan tahun kemudian, teori yang membuatnya dihukum mati terbukti benar, bahwa alam semesta memang luas dan penuh dengan dunia lain, seperti yang pernah ia yakini. Isaac Newton dikenal sebagai bapak fisika modern. Tapi tahukah Anda? Ia juga seorang alkemis. Newton tidak hanya tertarik pada matematika dan gravitasi, tetapi juga mencoba mencari batu filsuf, zat legendaris yang diyakini bisa mengubah logam biasa menjadi emas dan memberikan kehidupan abadi. Karena minatnya ini, banyak orang menganggap Newton bukan hanya ilmuwan, tapi juga seorang penyihir yang berusaha mengendalikan kekuatan dunia lain. Meski akhirnya teori alkeminya tidak terbukti, penelitian fisikanya tetap mengubah dunia. Zaman berubah, dan apa yang dulu dianggap sihir, sekarang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada hal-hal di zaman kita yang begitu canggih sehingga tampak seperti sihir bagi orang awam? Bagaimana dengan AI, teleportasi kuantum, atau penciptaan kehidupan buatan? Mungkin, beberapa abad kebelakang dari sekarang, ilmuwan masa kini juga akan dianggap sebagai penyihir oleh generasi terdahulu. Jadi, menurut kalian, apakah masih ada ilmu pengetahuan yang bisa disalahartikan sebagai sihir? Beritahu di kolom komentar.